Membuka kehadiran ibadah Minggu 16 Agustus 2020 8 Jumat. Terima kasih untuk setiap Jumat yang telah setia membantu dari rumah masing-masing. Menginformasikan untuk petugas ibadah yang WL Sinar Bimono dan Ibu Arif, musik Bapak Pintar, Bapak Topel dan Bapak Senang, serta sampai saudara tugas waktu Bapak 2020 Ilyas dari Salah, Pratama Sudarji, Makia Saudara Dimas, Dinas Tiga, Turut dan IBN. Kami juga mengajak Bapak Ibu untuk bisa mendukung pertumbuhan anak-anak di dalam sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30 yang akan dilaksanakan di YouTube Salatiga Baptist Church. Mari kita mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Informasikan untuk proses ibadah dan doa pada hari Rabu 26 Agustus 2020 WL III musik Bapak Pintar, dimainkan oleh Saudara Khaled serta sama oleh Saudara Dimas. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap setia mengikuti janji ibadah. Doa setiap hari Rabu pukul 6 sore. Terima kasih untuk setiap kaum muda dan remaja yang setia mengikuti persekutuan PKRSB. Kami terus mengajak teman-teman untuk bisa bersekutu bersama setiap hari Sabtu pukul 5 sore di YouTube Gereja Salatiga dan Baptist. Kita kami Indonesia Salatiga bersama sama Bapak pada jalan dalam berjalan. Kiranya tetap semangat dan kesehatan. Kami terus menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti protokol kesehatan ini supaya kita semua tetap sehat dan bisa terhindar dari virus. Terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan Bapak Ibu Saudara dari doa maupun hal yang kita berikan setelah dan melakukan di channel gereja. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap setia beribadah dan terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah bersama dengan keluarga. Sungguh senang rasanya kita dapat bertemu kembali. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sukacita, penuh berkat pemeliharaan Tuhan. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati kita untuk datang menghadap hadirat-Nya yang kudus. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita merenungkan setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh indah Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan tidak ada seorang pun dalam hidup kami yang seperti Engkau. Kami menghargai setiap karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap berkat, untuk setiap kasih-Nya dan pemeliharaan-Nya.
sudah dan sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Baik itu pengorbanannya, baik itu kasih setianya yang selalu menopang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, berapa banyak hati yang pada hari ini dipenuhi dengan rasa menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dan tidak meremehkan ataupun menyepelekan hari demi hari dalam hidup kita. Karena kita tahu setiap hari yang kita lalui, setiap hari yang kita nikmati, itu semua adalah bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Mari dengan segenap hati kita katakan, sungguh besar pengorbananmu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, seperti pujian kami, sungguh besar pengorbananmu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami sangat menghargai akan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, akan setiap kemurahan Tuhan, akan setiap kasih yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua bukti kemurahan, bukti kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami sujud di hadapan-Mu. Kami membawa hati kami Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami, untuk kami boleh menikmati hadirat. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap hati kami yang saat ini bertekuk lutut di hadapan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami, dalam kehidupan kami, mengubahkan hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap kasih setiamu dalam hidup kami. Dan saat ini hati kami siap untuk beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semuanya menikmati setiap sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita pada hari ini. Sebab Allah kita dahsyat. Amin. Allah kita luar biasa. Api kemuliaan Tuhan memenuhi setiap hidup kita. Mari kita nyatakan kesukaan kita dengan memuliakan nama Tuhan. Api kemuliaannya. memenuhi setiap hati kita. Mari pada saat ini kita menyiapkan kehidupan kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan
melalui setiap persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk mengumpulkan setiap persembahan kita. Firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10, demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudari Uta akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Terima kasih juga buat kesempatan-Mu untuk kami bisa kembali beribadah ya Tuhan. Kini kami mempersembahkan sebagian dari persembahan persepuluhan kami. Biarlah persembahan ini dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga ibadah kami sampai pada akhir Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kita di dalam menjalani hari sehari dalam kehidupan kita. Mari kita semuanya, jikalau pada hari ini ada di antara kita yang sakit ataupun berbeban berat, mari percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menyembuhkan dan memulihkan hidup kita. Mari kita dengan segenap hati berseru bahwa kekuatan di dalam hidup kita hanya didapat di
Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu, kesempatan, anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini kami boleh kembali ke hadirat-Mu, menikmati hadirat Tuhan, menikmati bait-Mu, menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga kami. Mohon berkat, hikmat yang daripada Tuhan boleh menyertai kami untuk kami boleh belajar firman Tuhan dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Mohon hikmat-Mu juga untuk hamba-Mu ya Bapa, supaya Tuhan boleh pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu menyampaikan setiap kebenaran menurut kehendak-Mu. Terpujilah kiranya nama-Mu ya Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Allah kita boleh menikmati kembali ibadah bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan boleh hadir di tengah-tengah keluarga kita, memberkati keluarga kita dan boleh menyiapkan kehidupan kita untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca bagian firman Tuhan bersama-sama dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar kembali dalam bagian yang lain dari pernyataan Yesus tentang akulah atau ego eimi. Pernyataan Yesus tentang akulah kebangkitan dan hidup, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dan kalau kita melihat di dalam nas firman Tuhan, secara khusus di dalam Yohanes pasal 11, pernyataan Yesus tentang akulah kebangkitan dan hidup berada dalam perikop yang cukup terkenal. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, sudah pernah belajar firman Tuhan dari nas ini tentang situasi atau peristiwa kebangkitan yang dialami oleh Lazarus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa perikop ini atau kisah tentang kebangkitan Lazarus dimulai dari cerita tentang Lazarus yang sakit. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana Lazarus ini adalah saudara dari Maria, seorang yang pernah meminyaki Yesus dengan minyak narwastu dan kemudian menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus juga merupakan saudara dari Marta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian ini tidak menjelaskan kepada kita tentang sakit apa yang dialami oleh Lazarus, tetapi kalau kita melihat dari tindakan Maria dan Marta ketika dia berusaha mengirim kabar kepada Yesus, dan juga dari status Maria dan Marta di dalam ayat yang ketiga sebagai orang yang dikasihi oleh Yesus, kita bisa memastikan bahwa Maria dan Marta pada waktu itu sangat mengharapkan pertolongan dari Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi meskipun Maria dan Marta diperhadapkan pada situasi antara hidup dan mati, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-6, di situ dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kita bisa melihat bahwa ketika Yesus mendengar kabar tentang Lazarus yang sakit, orang yang dikasihinya sedang sakit, Yesus tidak langsung pergi untuk menjumpai Lazarus. Tetapi dikatakan di situ bahwa Yesus sengaja menunda 2 hari lagi atau menunggu 2 hari lagi, baru kemudian dia berangkat ke Yudea, ke Betania untuk mengunjungi Lazarus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi situasinya tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita membaca bagian selanjutnya di ayat yang ke-8, keputusan Yesus untuk mengunjungi Lazarus ke Betania bukan keputusan yang mudah bagi murid-murid Kristus. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan demikian.
Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana murid-murid mencoba untuk mencegah Yesus. Mereka mengingatkan Yesus tentang banyaknya orang-orang Yahudi yang berusaha untuk menangkap dan membunuh Yesus pada waktu itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, murid-murid mengingatkan Yesus bahwa pengakuannya tentang akulah roti hidup, tentang akulah terang dunia, tentang akulah pintu, tentang akulah gembala yang baik, sudah memicu kemarahan orang-orang Yahudi. Dan kalau Yesus kembali ke Yudea, kalau Yesus kembali untuk berkunjung ke rumah Lazarus pada waktu itu, sudah pasti Yesus berada di dalam bahaya. Dan kalau Yesus ada di dalam bahaya, sudah pasti murid-murid Yesus juga ada di dalam bahaya. Itulah yang terjadi. Dan di ayat yang ke-16 kita bisa melihat di situ dikatakan, lalu Thomas yang disebut juga Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Thomas, salah satu dari murid Yesus yang pada waktu itu mengiyakan jawaban Yesus atau mengiyakan ajakan Yesus, dia mengiyakan ajakan Yesus dengan nada pesimis. Dia berkata, "Ayo kita ikut Yesus ke Betania, ayo kita ikut Yesus ke Yudea, supaya kita mati bersama-sama dengan dia." Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Maria dan Marta, murid-murid Yesus juga mengalami atau berada dalam situasi di antara hidup dan mati. Mereka juga takut mengalami ancaman kematian seperti yang dialami oleh Maria dan juga oleh Marta pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan situasinya bertambah rumit, bertambah pelik ketika di ayat yang ke-17 kita lihat, ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Situasi yang mungkin tidak diharapkan, yang pasti tidak diharapkan oleh Maria dan Marta, karena di situ dikatakan Lazarus sudah 4 hari meninggal dan sudah 4 hari dia berada di dalam kubur. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam tradisi budaya pada waktu itu, mereka beranggapan kalau seseorang itu sudah mati 4 hari, maka nyawanya atau jasadnya atau arwahnya tidak mungkin bisa kembali lagi. Itulah yang terjadi. Dan fakta ini membuktikan kepada kita bahwa Lazarus sudah benar-benar mati. Lazarus bukan sekedar koma atau mati suri, tetapi Lazarus sudah benar-benar mati. Dan itulah yang dikatakan oleh Yohanes di dalam ayat yang ke-17. Ketika Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah benar-benar mati. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat cerita ini, maka sepertinya apa yang dilakukan Yesus adalah sebuah kesia-siaan. Yesus pergi ke tempat di mana orang yang dikunjungi sudah mati. Bahkan di tempat di mana Yesus pergi, ia sendiri mendapatkan ancaman kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pertanyaan besar yang saya yakin muncul di dalam benak Maria dan Marta juga murid-muridnya pada waktu itu. Dan mungkin juga muncul di dalam kehidupan kita pada hari ini. Untuk apa Yesus datang lagi ke Yudea? Untuk apa Yesus datang lagi ke Betania, ke rumah Maria dan Marta kalau Lazarus sudah mati? Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak jarang di dalam kehidupan kita juga seringkali mengalami situasi salah paham seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus atau seperti yang dialami oleh Maria dan Marta. Kadang-kadang mungkin kita berpikir bahwa Tuhan sengaja mempermainkan kita, Tuhan sengaja membuat kita hancur, Tuhan sengaja membuat kita sedih. Tapi sampai pada bagian ini saya mau mengajak Bapak Ibu kembali untuk membaca bagian firman Tuhan di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Yohanes 11 ayat 14 sampai yang ke-15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu yang sebenarnya Yesus ingin ajarkan
kepada Maria, kepada Marta, kepada murid-murid Yesus pada waktu itu, dan juga kepada kita pada hari ini, bahwa sebagai kebangkitan dan hidup, Yesus adalah Tuhan atas kehidupan. Yesus tidak dapat dibatasi oleh kematian. Mari kita perhatikan apa yang terjadi di ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Saudara perhatikan di ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24, saya akan membacakannya. Silakan saudara memperhatikan Alkitab masing-masing. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ayat yang ke-22, "Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Perhatikan jawaban Marta di ayat yang ke-24. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa kedatangan Yesus disambut Marta dengan kekecewaan. Marta kecewa kenapa Yesus datang terlambat. Marta kecewa karena Yesus datang ketika Lazarus sudah dikuburkan. Penundaan kedatangan Yesus membuat Marta berada dalam pergumulan iman yang sulit pada waktu itu. Menyembuhkan orang sakit, hal yang biasa dan pernah mungkin juga dilihat, disaksikan oleh Marta. Tetapi tidak dengan membangkitkan orang mati. Kalau kita membaca juga di dalam ayat yang ke-20, ya, di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kedatangan Yesus juga disambut Maria dengan keputusasaan. Kita tahu bahwa Maria adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Maria, saya yakin sudah pernah mendengar, sudah pernah melihat situasi mujizat yang dibawa oleh Yesus. Tapi ketika didengar bahwa Yesus datang ke Betania pada waktu itu, Maria hanya tinggal di rumah dalam keputusasaan. Maria berpikir bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk Lazarus, karena Lazarus sudah 4 hari mengalami kematian. Lazarus sudah 4 hari berada di dalam kubur. Marta dan Maria berpikir bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Maria dan Marta berpikir bahwa tidak ada lagi yang dapat dilakukan terhadap orang yang sudah mati. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya perasaan kecewa, perasaan putus asa yang dialami oleh Maria dan Marta adalah bentuk kematian yang lain selain kematian Lazarus. Tidak jarang situasi ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mengalami seperti yang dialami oleh Maria dan Marta. Kita berada dalam situasi hidup penuh dengan kemarahan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan keputusasaan karena merasa tidak ada lagi jalan keluar dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi bagian firman Tuhan ini kita diingatkan. Melalui bagian firman Tuhan ini kita kembali dikuatkan bahwa ketika Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup", Yesus sedang menunjukkan kepada kita bahwa Dia bukan hanya kebangkitan dan hidup untuk nanti ketika kita masuk surga, tetapi Yesus juga menjadi kebangkitan dan hidup untuk kehidupan kita pada masa kini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak sekedar mengatakan bahwa Dia akan memberikan hidup kepada kita. Yesus tidak hanya sekedar menyatakan bahwa Dia akan memberikan kebangkitan kepada kita, tetapi Yesus mau mengatakan bahwa akulah kebangkitan itu, akulah hidup itu. Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah Tuhan di atas kehidupan. Yesus adalah Tuhan di atas kehidupan dan Dia tidak dapat didikte oleh kematian. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan sudah terjadi secara spiritual di dalam kehidupan kita. Itulah yang Yesus mau ingatkan kembali dalam kehidupan kita. Ketika kita beriman di dalam Kristus, ketika kita mengalami situasi percaya kepada Yesus, kita akan mengalami kelahiran baru. Kita akan mengalami manusia baru. Kita mengalami hidup yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Itulah yang Paulus katakan juga di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan mampu membangkitkan area hidup kita yang mati. Tuhan mampu membangkitkan area hidup kita yang tidak sempurna.
Tuhan sanggup membangkitkan hidup kita dari perasaan kecewa, dari perasaan putus asa, dari perasaan ragu. Tuhan mau memberikan harapan untuk kita hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang Yesus mau lakukan dalam kehidupan Maria, Marta, murid-murid Yesus, dan juga kepada kita pada hari ini. Tuhan mau kita mengalami kebangkitan di dalam kehidupan kita. Kita bukan lagi orang-orang yang berada dalam kehidupan yang lama, tetapi kita adalah orang-orang yang berada dalam kehidupan yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru karena Kristus mau tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Tuhan mau membangkitkan kehidupan kita lagi untuk memiliki harapan dalam kehidupan ini. Inilah yang Yesus mau nyatakan kepada kita pada hari ini. Melalui perkataannya, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus menjamin kita mengalami kehidupan pada masa kini. Yesus menjamin kita boleh mengalami perubahan kehidupan pada masa kini. Yesus mau memulihkan kehidupan masa lalu kita untuk bisa mengalami kehidupan yang baik pada masa kini. Inilah yang Yesus mau lakukan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dari perkataan Yesus tentang akulah kebangkitan dan hidup. Mari kita melihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-38. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai kebangkitan dan hidup, Yesus punya respon emosional terhadap kematian. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-38. Di situ dikatakan, maka masgullah hati Yesus. Yesus ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Yesus hatinya juga ikut bersedih ketika dia melihat kesedihan yang dialami oleh Maria dan Marta. Bahkan di dalam ayat yang ke-35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika melihat kesedihan yang dirasakan oleh Maria dan Marta, dan banyak orang yang datang untuk memberikan penghiburan pada waktu itu, Yesus juga merasakan kesedihan yang sama. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Yesus bukan pribadi yang tidak dapat merasakan apa yang kita rasakan. Dia adalah pribadi yang hadir dalam setiap keadaan hidup yang kita alami. Tuhan mengerti, Tuhan peduli pada segala hal yang kita hadapi. Dia turut merasakan apa yang ada di hadapan kita, apa yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan dia tahu bahaya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-14. Mazmur 103 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia adalah pribadi yang selalu hadir dalam setiap keadaan hidup yang kita alami. Inilah yang Yesus mau nyatakan sebagai kebangkitan dan hidup. Yesus adalah pribadi yang turut mengerti dan peduli terhadap setiap hal, segala keadaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Karenanya mari kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Mari kita mempercayakan hidup kita kepada Allah, sehingga kekuatan dari surga itu mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh tetap kuat, boleh tetap tenang dan tidak mudah dipatahkan oleh tekanan hidup. Ketika kita melangkah bersama-sama dengan Kristus sebagai kebangkitan dan hidup, kita akan berjalan dengan kekuatan yang dari Allah. Kita beroleh kekuatan dari Allah. Kita beroleh perlindungan dari Tuhan. Kita boleh menghadapi tantangan hidup dengan kekuatan yang dari Allah. Karena mari kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Tuhan yang mau tahu. Tuhan yang mengerti keadaan kita. Itulah yang Yesus mau nyatakan kepada kita pada hari ini. Yesus tidak akan memberi beban yang lebih dari yang dapat kita tanggung. Ketika dia menangis melihat kesedihan Maria dan Marta,
Yesus sedang membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang peduli terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah yang Yesus katakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita bisa melihat bahwa Yesus menangis bukan karena dia sekedar bersedih, tetapi Yesus juga menangis karena dia tahu bahwa kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa dan kematian. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut. Karena dosa maka ada kematian. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada Allah karena Yesus hadir dan berkata kepada kita pada hari ini bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Melalui perkataannya Yesus sedang menunjukkan kepada kita bahwa Yesus datang untuk membuat kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, untuk menunjukkan kepada kita bahwa kematian bukanlah sebagai ancaman lagi bagi kita. Sebab Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka kematian bukan sesuatu yang menakutkan lagi bagi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang Yesus mau ingatkan kepada kita. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-39. Saya akan membaca secara cepat bagian firman Tuhan ini, ayat yang ke-39 dan seterusnya. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat di sini bahwa Lazarus sudah berada di dalam kubur selama 4 hari. Bahkan menurut Marta, dia sudah pasti berbau. Tetapi kita bisa melihat bahwa Yesus sanggup membangkitkan Lazarus. Meskipun kematian sangat menakutkan, meskipun belenggu kematian begitu kencang, meskipun kita akan mengalami kematian sama seperti yang dialami oleh Lazarus dan kemudian dikuburkan, kemudian jasad kita membusuk, tetapi kita bisa yakin bahwa kita akan bisa dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali dalam tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa kebangkitan Lazarus, Yesus mau membuktikan kepada kita bahwa Dia berkuasa atas kematian, baik jasmani ataupun rohani. Inilah hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Yesus. Sebagai kebangkitan dan hidup, Dia adalah pribadi yang berkuasa atas kematian. Yesus berkuasa atas kematian, dan itu dibuktikan oleh kebangkitan Lazarus. Terlebih lagi dibuktikan juga dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa hanya Yesus saja kebangkitan dan hidup. Pertanyaan yang sama pada hari ini juga dinyatakan kepada kita. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah kita akan hal ini? Kalau hari ini kita mungkin masih terikat dengan kekecewaan, terikat dengan keputusasaan, terikat dengan kepahitan, terikat dengan kemarahan, terikat dengan keraguan, hidup kita tidak punya daya dan mati, mari dengarkan panggilannya. Yesus mau membangkitkan, Yesus mau memulihkan kehidupan kita. Mari membuka diri kepada Kristus supaya kita boleh mengalami pemulihan yang besar. Kebangkitan Lazarus menjadi bukti bagaimana Yesus bekerja. Maka mari kita percaya kepadanya. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan melihat kemuliaan Allah. Seperti yang Yesus katakan kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kita percaya, Tuhan sanggup memulihkan masa lalu kita. Tuhan juga memberikan harapan untuk kehidupan kita pada masa kini. Dan terlebih lagi, Yesus juga mau menyediakan pengharapan bagi masa depan kita, sehingga kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Sebab Tuhan siap membangkitkan kehidupan kita dengan hidup yang baru.
Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mengambil keputusan, untuk datang kepada Yesus, untuk menerima Dia sebagai satu-satunya juru selamat secara pribadi dalam kehidupan kita. Dan kita boleh mengalami apa yang dialami oleh Maria, apa yang dialami oleh Marta, apa yang dialami oleh Lazarus pada waktu itu. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita percaya bahwa saat Dia berfirman, saat Dia bertindak, kita boleh mengalami kemenangan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku yakin saat Kau berfirman. Percaya bahwa kuasa Allah boleh menolong menopang kehidupan kita. Sebab hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan, oleh firman Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sungguh benar Yesus. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Engkau tidak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku
Sekali lagi mari katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan oleh Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau kebangkitan dan hidup. Engkau memulihkan kehidupan kami. Engkau memulihkan masa lalu kami yang kelam. Engkau memberi harapan untuk kami boleh menjalani hidup pada hari ini. Dan lebih daripada itu, Engkau memberikan kami masa depan yang sungguh indah, masa depan yang sungguh luar biasa. Karena Engkaulah kebangkitan dan hidup. Engkau menjamin kehidupan setelah kematian. Kami bersyukur karena oleh kuasa-Mu, kematian bukanlah ancaman bagi kami. Sebab setelah kematian Engkau menyediakan kehidupan kekal bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Nyatakan itu dalam kehidupan kami, supaya kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Ya Bapa, berkatilah bangsa kami, berkatilah kota kami, berkatilah pelayanan pekerjaan Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Berkatilah umat-Mu Tuhan, dengan berkat damai sejahtera yang berasal daripada Engkau, dengan berkat sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah setiap keluarga diberikan kedamaian oleh Tuhan, setiap pekerjaan diberkati oleh Tuhan, dan setiap anak-anak kami diberikan masa depan yang indah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah kiranya nama-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiranmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami menaikkan rasa syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.